Dulu Habib adalah gelar yang lahir melalui adab. Ustadz itu peran yang tumbuh dari keilmuan, bukan dari jumlah followers. Ulama adalah mereka yang dibenamkan dalam ilmu, lalu dibangkitkan oleh umat karena kerendahan hatinya. Kini gelar itu bisa dibeli, bukan dengan ilmu, tapi dengan kamera depan dan algoritma. Ia tak lagi lahir dari sanad, tapi dari setting lighting dan cutscene dramatis. Pengajian bukan lagi tempat tafakur, tapi panggung absurditas yang dibungkus caption religi dan musik latar. Instrumental surga palsu dengan aroma DJ remix. Jari dicelupkan ke air botol lalu disebut ruqyah. Menampar pengikut dengan sandal. Melempar makanan dari atas panggung. Pantun dan solawat diubah menjadi bahasa sensual. Lalu dibarengi wanita berjoget pak ulat bulu. Dan dibacakan zikir. Disebut syiar gaul. Yang tersisa dari semua ini hanyalah penistaan. Berkedok pencerahan. Chico Blade menyebut ini spiritualitas ilusionis, di mana agama bukan lagi jalan pulang, tapi sirkus gaib yang dipentaskan demi viralitas. Mereka tak menyampaikan pesan Tuhan, mereka hanya baca skrip demi rating, karena kini yang dijual bukan lagi hikmah, tapi subscriber. Yang mereka incar bukan hati, tapi traffic algoritma. Yang penting viral, banyak yang benci. Masalah rasa malu, urusan belakang. Ceramah jadi konten, masjid jadi studio. Air zam-zam dibotolkan jadi air kesuksesan, lalu dijual mahal dengan label Syifah. Padahal yang sakit adalah logikanya. Dan ketika dikritik, mereka tak menjawab, mereka mengkafirkan. Anti ulama, hati-hati mulutmu menyerang wali Allah. Bisa-bisa masuk neraka. Tapi mereka lupa, yang dikritik bukan Islam, tapi mereka yang menjual Islam. Seperti sales mistik dalam balutan sutra ayat. Yang dijadikan kendaraan adalah wahyu, tapi arah jalannya menuju rekening pribadi. Maka jangan heran setan pun rehat. Karena sebagian manusia kini cukup kreatif menciptakan versi sesat mereka sendiri, lalu menjadikannya alasan klasik. Saya khilaf. Pada ujung drama, ketika skandal menginjak muka mereka sendiri. Data tentu mereka sediakan sendiri. Tingkah mereka adalah jejak digital yang tak akan pernah bisa dihapus. Bukan dari ramalan dan bualan Chico Blade pribadi, apalagi seperti konten kreator lainnya yang pandai mengkritik dan membuat meme dari apa yang mereka kritik. Menurut Kominfo dan Mavindo, lebih dari 30% hoaks bertema agama berasal dari konten pengajian digital. Di TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan platform media sosial yang mendukung, video 15 detik dipenuhi dengan video air ruqyah botolan yang ditonton jutaan kali. Ceramah berisi teori jin kodam, dan karma semesta malah trending daripada jeritan mereka di luar sana yang membela agama dengan nyawa mereka sendiri. Dan menurut Pusat Psikologi UI, fanatisme religius yang tidak melalui verifikasi keilmuan melahirkan radikalisme pasif, anti kritik, anti akal, dan pro-buzzer. Maka lahirlah spesies religius baru yang tidak perlu kita kagetkan saat ini. Pertama, pawang akhirat, menjual tiket surga lewat live streaming. Kedua, kehadiran makelar doa. Semua masalah disederhanakan jadi takdir, bahkan ketika salah langkah adalah hasil keputusan alam, sehingga lupa benih yang mereka tanam sendiri. Ketiga, gimmick gaib. Kumaman tanpa arti dijadikan bahasa jin, dengan efek dramatis dan sound petir yang mengalahkan suara azan. Keempat, pengasihan di luar syariat. Zikir dijadikan mantra cinta, dibandel bersama parfum spiritual. Kelima, mengkafir tombol otomatis, di mana kritik dikonversi jadi dosa. Keenam, sponsor iman. Tiap doa ditutup dengan tautan donasi kepedulian, tapi yang pertama lewat gang pribadi dulu. Ketujuh, spiritual influencer. Feed penuh ayat, tapi endorse-nya skincare pencerah wajah, bukan penjelasan kegunaan air wudhu. Chico Blade menyebut mereka estetika tauhid palsu, wajah religius yang difilter, tapi jiwanya tak pernah mengenal muraqabah. Dampaknya, bukan sekedar batas nadi dengan darahmu, tapi menjalar bahkan sampai berakar. Dampak pertama, pada psikologis generasi muda, di mana mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa doa cukup untuk mengubah nasib, tanpa usaha dan tanpa logika. Maka lahirlah generasi passive believer, bukan active thinker. Kedua, keadaan sosial. Agama jadi alat konflik, bukan karena beda keyakinan, tapi karena satu pihak lebih baper daripada beriman. Ketiga, dunia digital. Algoritma memperkuat echo chamber religi mistik, bukan keilmuan. Yang viral bukan ayat, tapi teriakan pengusiran jin editan dengan sound, yang bisa menutupi ayat ruqyah. Dan keempat, netizen. Sebagian dari mereka akan rela menjadi buzzer gratis. Membela bukan karena kebenaran, tapi karena rasa takut kehilangan panutan, yang sebetulnya bukan guru, tapi aktor berjubah. Apakah kalian tak sadar? Ketika nisan ditancapkan, malaikat mungkar dan nakir tak menanyakan siapa Habib, ustadz atau ulama yang kalian bela secara membabi buta. Tapi yang mereka pertanyakan pertama adalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa kitabmu. Dan ingat, saat tubuhmu membatu dalam liang, anakmu tak butuh air ruqyah bekas jari oknum Habib yang viral. Tapi mereka butuh logika yang kau ajarkan, syariat dan doa Al-Fatihah yang kau wariskan.
Dan itulah yang akan mereka kirim ke jenazahmu dari sujud tulusnya. Karena sesungguhnya, yang mengabadikan namamu bukan jemaah fana yang hanya menangis sehari, tapi anak dan cucumu yang memanggil namamu setiap doa, karena engkau berhasil mendidiknya dengan iman yang masuk akal, bukan sekedar akal-akalan untuk menutupi iman. Maka apa yang bisa kita lakukan? Bukan menyerang akun bahkan personal oknum yang mengaku Habib, Ustadz dan ulama secara langsung, atau mengetik di kolom komentar astagfirullah, ampuni hambamu ya Allah. Karena Allah bukan penghuni akun media sosial, serta mengidolakan Shiku Blade, karena Shiku Blade bukan yang haus akan pujian, tapi haus dengan ilusi absurditas untuk dibongkar. Tapi memulai dari pribadi masing-masing, dengan logika yang diberikan secara gratis dari Maha Pencipta, karena satu percikan nalar yang lahir dari kesadaran, lebih bergema dari 1000 suara yang hidup dari panik trending, dengan dasar sebagai berikut. Pertama, pisahkan agama dari panggung hiburan. Agama bukan konten dan bukan tontonan, tapi perjalanan serta pegangan hidup. Kedua, kritisi tanpa takut dikafirkan, karena kebenaran tak tumbuh dari takut, dan logika tak lahir untuk tunduk pada teriakan paling nyaring. Jika setiap pertanyaan dianggap penghinaan, maka kita bukan sedang beragama, tapi sedang menyembah kebisuan. Ketiga, bangun iman bersanding dengan logika, karena iman tanpa akal hanyalah kultus. Keempat, berani mengatakan tidak pada absurditas. Yang benar tetap benar meski sepi, yang absurd tetap absurd meski viral. Kelima, periksa sanad, bukan jumlah penonton. Ilmu lahir dari proses, bukan impresi. Dari adab, bukan sekedar algoritma. Shiku Blade tidak hadir untuk menghina agama, tapi hadir untuk membongkar siapa yang mengubah iman menjadi alat bisnis, yang menyulap dakwah jadi sinetron, yang membuat jubah suci jadi kostum panggung. Jika ada yang tersinggung, maka tanyakan dulu, apakah karena Shiku Blade menyentuh agamamu, atau karena menyentuh topeng orang yang kau anggap agamawan? Ingat, bangsa ini bukan rusak karena agama, tapi karena terlalu banyak orang memakai agama sebagai kostum, bukan kompas hidup, dan ketajaman harus dihadirkan di sela kebisingan, bukan sekadar sebagai alat potong, tapi sebagai penentu, mana yang memotong ilusi dan mana yang sekadar memotong daging untuk dijual. Karena di zaman ini, banyak yang membawa pisau, tapi sedikit yang membawa kesadaran. Dan salam pedang logika dari saya, Shiku Blade.